Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita diberi kesempatan untuk bersekutu bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Selamat bergabung jemaat GPDI Antioquia, juga saudara-saudara yang tergabung. Mari kita sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudara jangan hanya menonton, tapi kita sama-sama memuji, membesarkan nama Tuhan. Biar pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian. Kusanjung Kau di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Kusanjung Kau di tempat tinggi. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Kusanjung Kau di tempat tinggi. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain. Amin. Dan ku datang menyembahmu Yesus. Katakan kusanjung Kau Tuhan. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain,
karena Kau yang layak terima pujian Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-puji nama-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami sanjung Kau ya Aba ya Bapa. Terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sanjung Kau, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, amin. Sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Haleluya, amin. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Kami datang Tuhan, kami sanjung Kau, kami muliakan nama-Mu. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh datang kepadamu. Kuduskan kami terlebih dahulu ya Allahku. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami. Layakkan kami masuk hadirat-Mu Bapa. Layakkan kami menyanjung Kau, Allah yang harus disanjung, Allah yang layak terima pujian. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Tuhan, meskipun kami beribadah secara online, satukanlah hati kami ya Bapa. Mereka yang di rumah, kami yang di sini Tuhan, satukan dengan Roh Kudus-Mu. Biar Roh Kudus ya Allah yang Maha Hadir menyatukan hati kami, memuliakan nama-Mu Tuhan. Supaya di setiap hati kami Tuhan, di setiap pujian yang akan kami naikkan, Allah berkenan bertahta di atas pujian kami. Sehingga pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu, boleh menjadi dupa yang harum kepadamu ya Allah. Urapi setiap kami Tuhan, urapi anak-anak-Mu Tuhan. Media yang dipakai Tuhan kuduskan, supaya tidak ada gangguan Tuhan di mana kami boleh beribadah. Pimpin ibadah kami Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, ada haleluya. Haleluya. Saudara, meskipun kita
dibatasi oleh ruang, saudara di rumah, kami di sini, kita beribadah secara online. Tapi jangan membuat kita menjadi kendor, jangan membuat kita menjadi lemah, saudara. Tapi semakin hari semakin dikuatkan, karena Roh Kudus hadir menguatkan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Kalau iman kita kuat di atas Roh Kudus, maka apapun yang kita alami, Tuhan pasti memberi kekuatan buat kita semua. Puji nama Tuhan, kita naikkan terus pujian kita. Apa yang tak dapat dilihat oleh mata, itu Tuhan sediakan buat kita. Amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah
kuasanya tak berubah. Haleluya. Saudara, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Mungkin saudara terkena dampak COVID-19 sehingga kita harus beribadah di rumah masing-masing. Atau saudara mulai mengalami kelemahan iman. Karena mungkin saudara ada yang kehilangan pekerjaan. Mungkin saudara ada yang kehilangan pihak keluarga karena kasus COVID-19 ini. Saudara, banyak perkara boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tapi pujian ini mengingatkan kita, satu perkara yang harus kita ingat. Tuhan mengerti, Tuhan peduli dengan segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman itu boleh menguatkan kita semua. Firman itu boleh meneguhkan kita. Iman kita mulai dibangun karena firman yang akan kita dengar. Kita naikkan sebuah pujian. Banyak perkara, haleluya. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah
Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mempunyai Allah yang peduli setiap permasalahan, setiap perkara yang kami alami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan suara-Mu melalui hamba-Mu. Kiranya Tuhan singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu baginya untuk disampaikan kepada kami semua. Biar melalui firman-Mu Tuhan, kami yang lemah boleh dikuatkan. Kami yang sudah mulai kendor Tuhan kuatkan kembali ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Bapa. Urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga ia boleh berkata-kata hanya melalui Engkau saja ya Bapa. Tuhan Yesus berfirman dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Jadikan siap hati kami Tuhan, tanah-tanah yang baik, supaya kami siap dibentuk oleh firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Tuhan, terima kasih kita telah masuk dalam bagian yang terindah ini, ya di dalam firman Tuhan pada malam ini. Ya, kita tadi telah mendengarkan pujian dan penyembahan yang luar biasa, di mana dikatakan di lagu yang terakhir, dikatakan Allah mengerti, Allah peduli. Banyak hal orang berpikir ketika banyak perkara terjadi dalam kehidupannya, ya dia berpikir Allah ini peduli apa tidak sih? Dia peduli kepada saya kah? Peduli kepada keluarga saya kah? Apalagi kejadian pada akhir-akhir ini, ya saya baca ya kembali lagi seperti yang terdahulu, Indonesia sudah masuk dalam kondisi resesi. Karena pertumbuhan ekonomi ini sedikit aja update itu kita udah -1. Orang kalau udah -1 artinya tumbuhnya nggak tumbuh naik positif tapi -1. Dan impact yang terjadi adalah dari segi ekonomi, dari segi pekerjaan. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang menderita sakit. Bahkan catatan daripada WHO dikatakan untuk membiayai satu orang yang terkena COVID-19 itu adalah 180 juta. 100 juta dari WHO, 80 juta dari selama 14 hari dari pemerintah. Artinya biaya dari APBN pemerintah tergerus. Karena tergerus ekonomi tidak jalan, banyak orang yang di PHK. Dan hal yang perkara ini yang terjadi yang mungkin tidak kita pikirkan. Negara kita yang begitu hebat dan kuat sebelumnya di Asia ini tiba-tiba runtuh. Dan itu berimbas sampai kepada kepedesaan. Lalu kita berkata, apakah Allah masih peduli dengan kita? Padahal begitu banyak perkara dikatakan dalam lagu ini tidak akan pernah terjadi kalau tidak Allah tidak peduli. Tapi satu hal kita mau belajar dalam firman Tuhan pada hari ini adalah bagaimana kita mengerti Allah yang peduli tersebut. Kita buka aja langsung di kitab 1 Raja-Raja ya, di pasal 17 ayat 14 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 14 sampai 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Ya, puji Tuhan saudara, ya firman Tuhan tadi telah kita dengar bagaimana Elia dan janda Sarfat ini dipelihara oleh kemurahan Tuhan. Di mana Allah begitu peduli, bahkan Allah memelihara kehidupan mereka dari kondisi yang begitu sulit sehingga mereka boleh terlepas. Selalu pertanyaannya timbul dalam ayat ini adalah di mana sih pedulinya Allah? Nah, hal yang pertama dikatakan di ayat 14-nya, perhatikan baik-baik, beginilah firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, beginilah firman Tuhan. Artinya apa? Ya seringkali orang Kristen hanya melihat perkaranya aja yang besar. Sekali banyak orang Kristen adalah terbungkus dan tertutup matanya oleh karena perkara-perkara yang sebenarnya Tuhan bisa lakukan dan bisa lolos dalam kehidupan kita. Yang jadi masalah dia tidak melihat firman Tuhan itu sendiri. Kenapa sih kok firman Tuhan? Itu pertanyaan timbul. Kenapa kok buktinya bahwa Allah itu peduli? Itu datangnya dari firman Tuhan.
Matius 4 ayat 4 katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini jaminan Allah. Terus maksudnya Tuhan itu apa? Ya, maksudnya Tuhan apa untuk peduli dalam kehidupan kita. Dia berikan itu firman Tuhan itu dikatakan, ya manusia hidup bukan dari roti saja. Kalau kita lihat janda Sarfat, kita lihat Elia butuh apa sih? Butuh roti semua, berebut dengan tepung. Tapi firman Tuhan Yesus katakan di sini, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Kepedulian Allah ini itu menjaga kita tetap dalam hadiratnya. Ya, kepedulian Allah, kita mau lihat bahwa hubungan kita tetap selalu ada dengan Dia. Nah, ini yang kita mesti ketahui. Begitu kita menghadapi suatu perkara, begitu kita menghadapi suatu tantangan hidup, kita tidak perlu risau dan takut. Pasti firman Tuhan itu akan datang dalam hati kita. Apa yang firman Tuhan katakan dalam hati kita, camkan itu dengan baik. Karena itu awalnya datangnya dari situ. Kelepasan semua perkara, jawaban Tuhan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita memiliki firman itu. Kita lihat, ya Elia, kita nggak usah lihat jauh-jauh, lihat Elia. Elia begitu dia tahu kondisi kering, sebelumnya dia harus ditinggal di Sungai Kerit. Tuhan taruh di situ. Burung gagak kasih roti, kasih daging, minum air dari Sungai Kerit. Sungai Kerit kering, yang datang apa? Apakah air bergelombang-gelombang dari Sungai Kerit tersebut? Apakah gagak juga telah pelihara? Enggak, yang datang firman Tuhan. Disuruh pergi kemana? Pergi ke Sarfat, pergi ke sana. Kamu akan bertemu dengan seorang janda dan akan memelihara hidupmu dan mereka akan beri makan. Mungkin aneh dalam kepala kita. Banyak perkara yang mungkin kita tidak dapat mengerti. Kenapa kok Tuhan ini udah kondisi begini dikejar sama Raja Ahab, tapi saya mesti pergi. Dan perginya apa? Ke tempat janda. Di mana? Di Sidon. Nggak ada lagi apa yang lain. Nggak ada lagi pengusaha yang kaya semua. Padahal kan area ini area yang luar biasa. Area yang benar sebenarnya dalam sejarah ini adalah mereka kota-kota pelabuhan yang ekonominya begitu besar, sehingga dengan akibat dari kekeringan ini ekonomi jadi berantakan, bahkan menimpa janda Sarfat ini. Dan saya harus pergi ke sana. Apakah Elia berbantah-bantah demikian? Tidak. Yang dia pegang apa? Saya tahu Tuhan peduli. Datang firman Tuhan, tinggal gampang jalankan itu. Ya, bahkan di Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu terang bagi jalanku, dan terang, ya, firman-Mu adalah terang bagi jalanku. Kita baca aja coba Mazmur 105. Dikatakan di sana, ya, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di samping ada hubungan yang erat dan kuat dalam Tuhan, Tuhan mau jangan sampai langkah kita begitu banyak perkara yang tidak dapat kita mengerti, kaki atau langkah kita tersesat, kaki atau langkah kita menuju jalan yang lain, kaki atau langkah kita justru menjauh daripada Tuhan. Tuhan ingin supaya kita tetap ada di dalamnya. Kenapa? Karena Dia peduli akan kita. Ketika kita diselamatkan oleh kasih anugerahnya, ditebus semua dari itu, kontrol kehidupan kita, gitu kita ditebus menjadi anaknya, itu di bawah otoritas Tuhan. Iblis sudah gak berkuasa lagi. Makanya kenapa Dia begitu peduli dalam kehidupan kita? Karena Dia yang sudah memegang kontrol dalam kehidupan kita. Yang jadi masalah adalah mau gak kita, ya, dibawa dalam kontrol Allah. Apakah kita mau berjalan dengan logika kita terus? Logika boleh nggak? Boleh logika. Kalau nggak ada logika kita duduk diam-diam aja gitu. Tapi bagaimana kita mau melihat apa yang telah Allah rencanakan dalam kehidupan kita di bawah kontrol Allah, kita mau beserta di dalamnya. Yang jadi masalah seringkali kita tidak mau melakukan itu. Kita begitu dalam dapat firman Tuhan, aduh capek, udah hafal saya ayat itu. Ya, udah ngerti saya begitu. Udah, yang kita butuhkan bukan itu. Kita butuh makan, kita butuh roti, kita butuh jalan keluar. Nah, ini yang sering kali menyakiti Allah. Kenapa jawaban-jawaban di dalam doa itu tidak pernah terjawab? Saudara bayangkan ya, bayangkan aja nih misalnya, Anda dalam kondisi susah. Karena Anda kondisi susah, ada orang yang dengar. Dan kebetulan mungkin dia pengusaha. Begitu dia mau kasih itu, misalnya berkat kepada saudara. Tapi begitu dia mau kasih begitu, dia sampai rumah saudara, begitu dia belum sampai rumah saudara, saudara bercerita, aduh, misal katakanlah pengusaha itu namanya Waluyo, aduh
Si Waluyo ini udah kaya semua ya. Tahunya cuma mikir diri sendiri, bantu-bantu kayak punya duit banyak semua segala macam. Saudara, dia udah berjalan mau menurunkan berkat tersebut. Karena kita terlalu banyak ngoceh, dia dengar, waduh ya, saya mau nganterin berkat nih ke rumahnya nih. Tapi kok ternyata saya diomongin kayak begitu. Balik lagi gak dia? Bakal balik, itu manusia bakal balik. Apalagi Allah udah mau turunin berkat semua nih ya, pegang firman Tuhan, tapi aduh firman Tuhan itu udah apal deh ya, nggak usah kayak begitu, capek deh, yang saya butuhkan bukan begitu. Sama seperti itu. Terjadi nggak terjadi. Karena apa? Dibilang aduh Tuhan udah mau turunkan, Anda menggerutu seperti itu. Padahal Allah begitu peduli. Inilah yang harus kita pelajari. Hal yang pertama adalah mengerti Allah yang peduli adalah mau mengerti akan firman-Nya. Jadi dalam segala perkara apapun juga tetap dalam firman-Nya. Dia akan menjaga hubungan saudara. Yang kedua, langkah kehidupan saudara. Tadi dibilang firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Anda tetap pada on the track daripada planning Allah. Nah, hal yang kedua ya, dikatakan di sini, dibilang firman-Nya, dikatakan di ayat 14-nya dikatakan apa? Tuhan bilang melalui firman-Nya, dikatakan beginilah firman Tuhan. Elia katakan tepung dalam tempayan itu dikatakan apa? Tidak akan habis. Buli-buli, minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Oh apa iya? Padahal sebelumnya kalau di ayat 7, 8 itu 7, 8, 10, 11, 12, 13 di sana ya, dikatakan di sana terjadi percakapan antara si Elia ini dengan si janda Sarfat. Sampai suatu ketika habis dia minta minum ya, minta makanan, dibikinin roti. Apa jawabnya si janda Sarfat tersebut ya, di ayat 13-nya dibilang, aduh demi Allah yang hidup, kamu tahu nggak, ini tepung dalam tempayan tinggal segenggam. Ya mungkin tinggal seberapa minyak yang ada di buli-buli ini. Makanya saya cari kayu api ini 2-3 potong, saya mau pulang. Saya mau bikin kue ya, buat roti, buat makan saya dan anak saya, habis itu selesai. Tapi Elia cuma bilang apa? Elia gak minta banyak, bikinin kue, roti bundar kecil, gak minta segede seperti ini. Ya, tapi jangan salah ditafsirin ya, seringkali banyak ditafsirin hamba-hamba Tuhan, kasih hamba Tuhan dulu kalau kamu mau misalnya diberkati, mau itu aduh terjemahan itu aduh alegoris banget ya, itu salah ya. Pengertian di sini adalah sama, karena Elia datang ke situ diperintahkan sama Tuhan. Datangnya ke janda Sarfat, mungkin ada banyak pengusaha tapi dia datangnya ke janda Sarfat. Nah itu hal yang kondisi seperti itu, berpikir seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Kenapa kok Tuhan bikin begini? Inilah bukti Allah yang peduli. Peduli dari mana? Dia bekerja dengan caranya. Bekerja sekali lagi dengan caranya. Yang mungkin tidak masuk ke dalam logika kita. Dia bekerja dengan caranya. Ya seringkali kita melangkah dalam kehidupan kita ini, kita mau pakai cara kita sendiri. Oh mesti boleh saudara, tapi seringkali cara Tuhan itu berbeda. Ya cara Tuhan itu mungkin yang seperti ini. Sama kayak Elia pun juga pusing kok ditanya, dibilang kenapa saya mesti pergi ke Sarfat sana, di Sidon sana. Sama juga kayak janda Sarfat ini. Oh kenapa saya mesti udah tinggal tepung tinggal segini mesti dikasih dia dulu baru bikin anak saya. Ini logikanya di mana? Ya, logikanya karena Allah peduli, Allah mau pelihara. Cara Tuhan tuh ada. Kok kenapa sih Tuhan bikin seperti ini? Pertanyaan itu kan timbul dalam kehidupan kita. Tujuan ini semua, Tuhan lakukan ini semua agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Amin. Ya, menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Kenapa? Kan di luar logika kita. Begitu itu bisa berjalan, kok bisa ya terjadi seperti itu? Allah benar-benar peduli. Artinya apa? Begitu kita tadi yang pertama kita udah melekat pada Tuhan. Firman Tuhan itu memberikan kita supaya on the track. Yang kedua, dia mau menjadikan itu kita kuat. Ya, disitulah bukti Allah. Jadi kalau Allah itu bekerja dalam kehidupan kita, ikutin aja. Ikutin sama seperti janda Sarfat ini. Janda Sarfat ini dikatakan begitu mendengar apa kan? Dia pergi dan berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Ya, di ayat selanjutnya dikatakan dia pergi dan dia berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Nah, kata pergi dan berbuat di dalam bahasa aslinya. Pergi itu bukan pergi dia marah-marah,
Bukan dia pergi dengan muka muram, bukan pergi dia sambil ngedumel, ya dibilang dengan kesal, enggak. Tapi dia pergi, dia ikuti apa yang dimaukan oleh firman Tuhan tersebut. Ya, yang kedua dia berbuat. Berbuat ini apa pengertiannya? Berbuat ini adalah dia sesuatu yang mengikat. Oke, saya akan pergi, saya akan lakukan. Saya akan berikan kepadamu roti bundar kecil tersebut. Dia akan berbuat, itu pengertian berbuat. Bukan dengan orang yang ngedumel. Banyak orang begitu dapat firman Tuhan, begitu Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Oke deh saya lakuin tapi dengan ngedumel. Pak, bersungut-sungut. Nah yang begitu bersungut-sungut, Anda tahu bangsa Israel akibat bersungut-sungut yang mestinya 3 hari sampai ke tempat Kanaan, dia harus putar 40 tahun. Begitu juga berkat itu tidak datang, pertolongan Tuhan itu terlambat datang. Karena apa? Kita lebih banyak bersungut-sungut. Karena apa? Tidak mau ikuti cara bekerja Allah seperti apa. Padahal tujuan Allah ingin menjadikan mereka kuat. Sama bangsa Israel mau dibawa ke kanan itu buat menjadikan mereka bangsa yang kuat, bangsa percontohan, bangsa yang memuliakan Allah. Ternyata mereka gagal, harus dididik lagi. Apa perlu seperti itu? Tuhan kita yang peduli, kita harus dididik lagi. Dididik apa? Supaya menjadi kuat. Akhirnya mereka kuat. Kenapa? Generasi hilang dulu. Paling tinggal Kaleb dan Yosua yang ada yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Musa aja nggak bisa masuk. Karena juga dia bersungut-sungut dan marah juga. Ya, akibat dari kelakuan bangsa Israel. Sisanya apa? Binasa semua. Yang masuk hanya mereka dan generasi mereka di bawahnya. Nah, kita mau jangan sampai hal itu terjadi. Jangan sampai kita menghalangi pertolongan Tuhan. Doa-doa yang kita naikkan jadi terhambat. Terhambat oleh karena apa? Oleh karena kita mau pakai cara kita sendiri. Padahal pakai caranya Tuhan. Roma 8 ayat 28 dikatakan apa? Bahwa firman Tuhan dikatakan, Tuhan dikatakan, Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dikatakan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin. Tuhan bekerja dalam segala, mendatangkan apa? Mendatangkan kebaikan. Jadi kalau rencana Allah itu datang dalam kehidupan kita, itu tujuannya baik. Ikutin aja rencana, mendatangkan kebaikan. Enggak pernah Tuhan bikin celaka. Kok capek-capek sih udah nebus dari dosa, udah menjadi miliknya, terus mau dicelaka-celakain gitu, mau digebuk-gebukin begitu. Enggak mungkin lah. Ya, Tuhan sayang saya, kita juga sama anak-anak. Saya juga sayang sama anak-anak saya. Ya, sayang sama anak-anak saya. Apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi cita-citanya, kita selalu bawa dalam doa. Kamu mau kemana nak? Bawa dalam doa. Tiap malam bawa dalam doa. Kelihatannya itu sulit, jujur. Ya kalau saya mau bersaksi sedikit nggak apa-apa nih ya. Cuman 1 menit 2 menit. Ya kayak anak saya nomor 2 ya, si Nathanael. Aduh minta Tuhan waktu pertama kali, kamu pilih apa nak? Teknik informatika. Pala saya jujur aja pribadi sama Tuhan itu cenat-cenut. Ya cenat-cenut, aduh Tuhan itu susahnya setengah mati. Abangnya pun juga ingetin, aduh tuh masuknya setengah mati papi. Ya udah, tapi gimana dia kemauan. Dia bisa lihat dia belajar sampai malam sama kayak abangnya dulu. Sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi disuruh baru tidur. Tuhan dia berusaha, dia pilih lagi universitas yang baik-baik. Aduh Tuhan, nah apa nggak ambil ini aja nih, ini ada nih yang ini. Dibilang enggak, aku maunya ini. Tiap kali dibikin, aduh nggak tahu, udah milih mami, aku milih ini, tapi dapatnya ini lagi mami. Nggak jurusan papi aja, enggak lah papi jurusan gitu kerjanya lain katanya bilang. Dia bilang udah dicari seperti itu. Terus kita cuma berdoa dengan apa? Dengan air mata saudara, minta. Dan rencana Tuhan jadinya apa? Ini saya ngomong nih bagian kedua rencana Tuhan. Dapat nggak dia? Nggak dapat. Begitu nggak dapat, Tuhan punya rencana apa ya? Terus kita mikir-mikir doanya apa? Karena kita juga berdoa juga buat anak-anak Tuhan yang lain. Tuhan tolong anak-anak yang lain. Banyak anak-anak Tuhan yang pintar, yang mereka mau masuk. Berkati dia Tuhan, tolong biar mereka lolos. Mungkin Tuhan jawab, iya saya kasih lolos dulu ya. Tapi anakmu enggak. Ya kan? Akhirnya ikut mandiri semua. Ya, Tuhan tolong, dia pilih semua. Akhirnya Tuhan begitu baik. Enggak cuma 1 dikasih sekali 4 dia lolos semua. Terus Tuhan bilang, nah kan ikut rencana Allah kan, sekarang kamu tinggal pilih nak maunya apa. Nah ya soal nanti biaya urusan belakang, tapi Tuhan begitu baik, Tuhan buka semua.
Begitu ikut rencana Allah, kita tetap berdoa terus. Tuhan baik, terima kasih Tuhan. Kita mengucap syukur. Begitu nggak dapat, kita mengucap syukur. Tuhan, tetap kau punya rencana. Saya tanya sama anak saya, mau daftar swasta. Aduh papi enggak mau, kalau enggak mau aku biar ngulang aja tahun depan, dibilang. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi doa-doa itu Tuhan lihat. Karena kita mau ngikutin rencana Allah, akhirnya Tuhan bilang, ya udah pilih yang mana yang kamu suka. Nah tinggal dia yang mana suka dia mau. Ya bukan mana suka siaran niaga zaman dulu. Dia pilih mana yang mau. Itu Tuhan yang luar biasa. Kalau kita mau ikut rencana Allah. Agar apa? Dia jadi kuat. Dan dari sini bisa belajar bahwa Tuhan itu memang peduli. Dan Tuhan ada. Dan kita mengerti itu menjadi kuat. Saya bersyukur. Ya, saya cuma doa kita tiap malam itu, Tuhan jadikan mereka berkat, jadikan mereka pelayan-pelayan yang baik. Saya tidak minta jadi mereka jadi menteri, jadi presiden, jadi orang kaya, enggak. Yang ada adalah mereka jadi pelayanmu, anak-anak yang rendah hati, anak-anak yang selalu setia. Itu doa-doa kami. Doa-doa kami sebagai orang tua. Nah saya nggak tahu doa-doa yang Anda naikkan itu seperti apa. Karena kita cuma satu, kita mau hidup memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Dan yang terakhir, hal yang ketiga. Di samping tadi firman Tuhan, kemudian rencananya Allah. Yang terakhir apa? Tuhan di ayat 16-nya dikatakan apa? Tuhan pelihara. Habis nggak tepungnya? Nggak habis. Habis nggak minyaknya? Nggak habis. Artinya apa? Mujizat terjadi. Kita baru lihat, oh iya, kalau saya dengar firman Tuhan, saya taat, saya mau ikut dalam Tuhan, saya mau dalam rencana Tuhan. Tujuannya biar saya kuat dengan Tuhan. Ya, saya secara firman Tuhan hubungannya baik, kuat bersama Tuhan, dan mujizat itu terjadi. Pertanyaannya timbul, oh mujizat terjadi ya, kalau nggak terjadi gimana? Ya, terus saya udah kuat nih, mujizat terjadi nggak? Tuhan punya rencana, pasti akan terjadi dengan caranya, pasti akan terjadi. Kapan? Pasti akan terjadi. Naikkan doa itu semua. Yang ada dalam kehidupan saya pribadi dan keluarga adalah tiap kali kita berdoa, saya katakan sekali lagi, tiap kali kita berdoa, Tuhan selalu jawab. Saya katakan Tuhan selalu jawab. Ya, sini ada saksi anak dan istri saya. Ya, Tuhan selalu jawab. Karena apa? Entah itu waktunya cepat, entah itu waktunya lama, Tuhan sediakan semua. Bahkan tadi dikatakan aku apa yang tidak pernah ya dilihat oleh mata, bahkan dengar oleh telinga, tapi itu disediakan bagi mereka yang percaya kepadanya. Artinya apa? Kasih anugerah itu ya yang Tuhan berikan untuk kita. Itu yang beri kekuatan buat kita. Dan Tuhan cukupkan semua itu. Tuhan sediakan semua itu. Dan kita bisa berjalan selalu dalam terang dan kasih Tuhan. Lalu kenapa Tuhan mau menepati janjinya? Dia mau buktikan bahwa dia adalah Allah yang setia. Jadi kalau Allah peduli menepati janjinya, dia mau buktikan bahwa saya ini adalah Allah yang setia. Bukan mungkin seperti kita, yang kesetiaan kita tuh cuma terbatas. Terbatas mungkin kadang-kadang hanya di bibir, di hati tidak. Terbatas mungkin hanya di bibir tapi di pikiran tidak. Tapi dia menjadi Allah yang setia. Dan itu dinyatakan di dalam firman Tuhan, ya, dikatakan di 2 Timotius 2 ayat 13. Oke, 2 Timotius 2 ayat 13, demikian firman Tuhan, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Sekalipun kita nggak setia nih, ngambek sama Tuhan. Ya Tuhan rencananya nggak bisa, Tuhan maunya begini. Ya kan, udah ikut juga mungkin kadang-kadang sambil mangkal gitu ya sama Tuhan. Jadi juga begitu, jadi oh iya Tuhan, kok Tuhan nggak marah ya? Padahal aku udah ngomong ya, udah ngatain Tuhan, ya udah bikin seperti ini, seolah-olah tuh kayak Tuhan nggak jawab, bikin saya sendiri semua. Tapi kok Tuhan tetap mau nyatakan mujizatnya? Oh Tuhan, begitu kita tahu, iya sebab aku Allah yang setia. Begitu aku berjanji, ya sama ke janda Sarfat ini juga sama. Tepung dalam tempayanmu tidak akan habis, minyak dalam buli-bulimu tidak akan berkurang. Dan itu butuh proses loh. Prosesnya apa? Panjang. Tiap kali dia masak masih ada.
Apakah masih berharap lagi? Berharap lagi. Tiap kali dia bikin roti lagi masih ada. Oh, masih ada terus. Sampai dikatakan Tuhan menurunkan hujan di atas muka bumi. Dan itu terjadi di dalam kehidupan janda Sarfat ini. Ya, dan kita melihat mujizat itu terjadi. Dan kita bisa mengamini. Kenapa itu terjadi? Karena dia Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi intinya sekali lagi pada hari ini, ya, kita mau belajar mengerti Allah yang peduli adalah tiap kali perkara datang, tiap kali masalah datang, pasti firman Tuhan itu, orang yang dekat sama Tuhan pasti firman Tuhan itu datang. Apapun bentuknya itu, kalau kita mau buat jahat, dibilang jangan mencuri. Oh iya, firman Tuhan datang, ya kan? Mungkin ada banyak perkara, oh saya nih di PHK. Ya, banyak orang di PHK semua. Apa yang terjadi? Banyak di kantor saya, jujur aja, ada 4 orang Oktober ini mau di PHK. Saya lagi berjuang di HRD supaya jangan mereka di PHK. Mereka ngadu kiri kanan, keluh kesah, datang semua, gimana Pak Wal. Ya karena mereka kerjanya ya setengah-setengah, nggak optimal. Tapi saya berdoa buat mereka. Berdoa ya Pak Wal, kadang-kadang di call meeting, Pak Wal buka doa nih. Nah itu Pak Markus mungkin kenal ya, dibilang udah selesai meeting, ayo Pak Wal tutup doa Pak Wal, walaupun dia cuma bercanda, dibilang karena dia tahu tiap kali jam 6:30 call saya matiin. Kalau ada orang Amun satu, gue lagi beden, tutup mati. Ya, dibilang oh udah tahu, dibilang ya yang sana pun juga begitu, yang di luar Kristen dibilang saya lagi berdoa, tunggu ya, nanti selesai saya call balik. Kita mesti komitmen seperti itu, dia tahu. Karena dia tahu itu kita berjuang. Mudah-mudahan mereka ada. Dan ini udah mulai agak cair. Yang tadi begitu keras mereka bahkan akan lewat. Pak Wal saya akan berjuang Pak Wal. Tunggu ya sampai Oktober 7 hari sebelumnya, jangan sampai kejadian. Ya kita bantu doa terus ya. Karena kasihan kondisi seperti ini akan melemahkan iman mereka. Ya dibilang Pak saya masih punya anak, masih punya ini, dibilang ngerti. Andaikan itu terjadi dalam kehidupan saya juga membuat saya jadi ngeri-ngeri sedap juga ya. Takut juga saya kena seperti itu. Tapi Tuhan ada ya, saya tetap pegang firman-Nya sesuai dengan rencana Allah supaya kita menjadi kuat. Dan yang terakhir, yakinlah bahwa janji Allah itu datang karena kita punya Allah setia yang tidak pernah mengingkari janjinya pada kita. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Biar kiranya ini menguatkan kita semua, kita menjadi umat-umat Tuhan yang selalu setia, berhubungan terus bersama Tuhan, ya menjadi kuat dan sekaligus mengakui bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Karena dia peduli buat kehidupan kita semua. Puji Tuhan, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ya setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Biar kiranya Tuhan menguatkan melalui firman Tuhan, dan terlebih lagi dalam doa-doa kita yang kita akan naikkan pada hari ini akan meneguhkan kita bahwa Allah selalu peduli dan menyertai kita semua. Kita nyanyikan satu lagu yang terakhir tadi, Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu pun terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan
dibiarkannya ku bergumul sendiri, bab Allah mengerti. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Banyak perkara, banyak perkara, oh yang tak dapat ku mengerti. Itu pun kan terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu pun terjadi tanpa Allah peduli. Oh, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Oh, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Haleluya. Oh Tuhan, Kau mengerti, Kau peduli Tuhan buat setiap perkara yang terjadi. Haleluya. Bapa dalam surga, ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa, yang pada malam ini Tuhan menaikkan doa-doa kami Tuhan Yesus kehadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, seringkali Tuhan Yesus kami melihat Engkau seolah-olah tidak peduli kepada kami, seolah-olah Engkau tidak melihat keadaan kami, seolah-olah Engkau membiarkan kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan. Ternyata Engkau begitu peduli buat kami Bapa. Engkau begitu mengasihi kami Bapa. Karena Engkau telah tebus kami. Kasih anugerah-Mu Tuhan, penebusan-Mu Tuhan atas kami Tuhan, itu yang luar biasa. Engkau mengkontrol semua Tuhan kehidupan kami, dari bagian yang terkecil hingga terbesar. Ampuni kami Tuhan. Seolah-olah kami tidak punya Allah yang hidup, seolah-olah kami menganggap Allah yang mati, Allah yang tidak peduli. Tapi hari ini Bapa kami mengerti. Mengerti Engkau selalu bicara melalui firman-Mu. Engkau meneguhkan kami Tuhan. Engkau membuat kami mengerti Tuhan bahwa kami butuh Tuhan hubungan yang baik dengan Engkau ya Bapa. Ampuni kami Tuhan jika kami sering mengabaikan firman-Mu. Bahkan Engkau bekerja dengan cara-Mu Tuhan yang luar biasa ya Bapa. Yang sering tidak di luar Tuhan, di luar daripada logika kami Tuhan. Bahkan kami seringkali menganggap itu sampah Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tapi kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang selalu menggunakan caranya Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Bahkan terlebih lagi Tuhan, Engkau tepati Tuhan melalui janji-Mu ya Bapa. Karena Engkau Allah yang setia. Seringkali kami tidak setia kepada-Mu Tuhan. Seringkali Tuhan mengabaikan Engkau ya Bapa.
Tapi Engkau tidak pernah Tuhan Yesus tidak setia. Engkau Allah yang setia karena Engkau tidak bisa menyangkal dirimu Tuhan. Bahwa Engkau memang adalah Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang peduli. Ajar kami untuk mengerti akan hal itu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik buat kami. Dan Tuhan malam ini kami mau berdoa Tuhan buat pemimpin bangsa kami. Engkau tahu setiap kondisi hampir di semua negara Tuhan dalam kondisi yang sulit. Termasuk buat negara kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan menyertai Bapak Presiden kami dengan Wakil Presiden dan jajarannya menteri-menteri Tuhan di bawahnya ya Bapa. Berikan hikmat Tuhan daripadamu Tuhan. Berikan marifat daripadamu Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesabaran agar mereka Tuhan Yesus dapat melaksanakan tugas-tugas mereka Tuhan. Tugas-tugas mereka begitu sulit Tuhan. Bahkan banyak kiri kanan pun juga orang-orang Tuhan Yesus yang banyak mengganggu dalam setiap keputusan Tuhan. Tuhan tolong beri kekuatan buat mereka. Biar mereka juga dapat menyatukan Tuhan dari pimpinan tertinggi hingga ke bawah ya Bapa. Level di RT RW ya Bapa. Agar mereka boleh mengambil kebijakan yang tepat Tuhan dalam mengatasi Tuhan Yesus COVID-19 dan masalah-masalah ekonomi, keamanan apapun juga Tuhan. Tuhan campur tangan ya Bapa. Tuhan juga tolong para dokter dan tim medis yang ada Tuhan Yesus. Mereka yang berjuang Tuhan di garda terdepan Tuhan. Mereka yang kadang-kadang tidak memperdulikan Tuhan Yesus keberadaan dirinya sendiri ya Bapa. Untuk menyelamatkan Tuhan, untuk mengobati orang. Tuhan tolong lindungi Tuhan. Sertai mereka Tuhan. Bentengi mereka dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Biar apa yang mereka lakukan, hati mereka, pikiran mereka semuanya Tuhan. Itu semua Bapa boleh membantu, menolong semua yang sakit ya Bapa. Tuhan mereka boleh disembuhkan, boleh dirawat Tuhan. Bahkan Tuhan semakin hari jumlah-jumlah kematian Tuhan Yesus dapat ditekan Tuhan. Bahkan jumlah yang terinfeksi kami percaya Tuhan Yesus akan Kau Tuhan Yesus turunkan ya Bapa. Sehingga bangsa kami boleh ini menjadi bangsa yang kuat ya Tuhan. Tuhan tetap tolong beri kekuatan selalu. Kami berdoa juga buat rakyat Indonesia ya Bapa. Tuhan tolong campur tangan rakyat kami Tuhan. Tidak semuanya Tuhan mereka berada. Tapi mereka juga ada yang susah dan miskin Tuhan. Bahkan mereka yang terimbas dengan COVID ya Bapa. Tuhan tolong campur tangan. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang peduli, Tuhan yang akan buka jalan buat mereka ya Bapa. Apapun yang terjadi mungkin dalam kehidupan mereka Tuhan. Terlebih lagi umat-umat-Mu yang ada Tuhan di Indonesia. Tuhan akan pelihara Tuhan. Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan buka jalan Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, ajar mereka tetap selalu bersandar kepadamu. Firman-Mu selalu ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga janji-janji-Mu itu Tuhan Yesus bisa terjadi dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Baik yang ada di desa-desa, di pedalaman Tuhan. Yang menyerahkan dirinya Tuhan hanya kepadamu ya Bapa. Yang mau Tuhan Yesus. Bahkan tidak peduli dengan keberadaannya Tuhan. Dengan segala keterbatasannya ya Bapa. Tuhan campur tangan buat mereka ya Bapa. Pelihara kehidupan mereka Tuhan. Lindungi, berikan kekuatan Tuhan Yesus. Campur tangan ya Bapa. Biar kiranya Tuhan selalu menyertai mereka. Berikan kekuatan kesehatan. Tuhan Yesus juga kecukupan dalam berkat-berkat jasmani ya Bapa. Agar setiap jiwa-jiwa yang dilayani boleh dikuatkan. Bahkan yang belum mengenal Engkau Tuhan mau menyerahkan diri bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu. Begitu juga Tuhan Yesus buat hamba-hamba-Mu yang di kota Tuhan Yesus. Juga di kota kecil, kota besar. Tuhan tolong dalam pelayanan mereka Tuhan. Apa yang mereka lakukan Tuhan. Dengan kondisi yang serba terbatas ini melalui online. Tuhan perlengkapi Tuhan. Buat mereka mungkin yang terbatas dengan peralatan Tuhan juga sertai. Beri kekuatan juga Tuhan. Pelindungi mereka Tuhan Yesus. Jamah mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Engkau akan menyertai juga mereka Tuhan. Hamba-hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau tidak akan pernah lewatkan juga. Tuhan Yesus campur tangan juga buat umat-Mu ya Bapa. Tuhan tolong Tuhan Yesus para pelayan-pelayan-Mu yang ada di Antioquia ini. Bahkan Tuhan umat-Mu Tuhan Yesus yang ada di tempat ini Tuhan. Yang mungkin terimbas karena corona Tuhan. Yang usaha mereka terhambat Bapa. Yang mungkin mereka Tuhan Yesus kehilangan pekerjaan Tuhan. Yang mungkin kantor mereka Tuhan menjadi lesu Tuhan. Yang mungkin mereka tidak bisa bergerak melakukan Tuhan Yesus usaha mereka ya Bapa Tuhan. Engkau yang Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang hidup.
Kami punya Allah yang luar biasa, yang peduli Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau akan campur tangan buat kehidupan mereka Tuhan. Berkat-Mu akan tercurah buat mereka Tuhan Yesus. Engkau akan buka jalan Tuhan. Berikan kesabaran buat mereka. Berikan Tuhan Yesus, Tuhan, hati yang selalu terbuka. Yang selalu Tuhan mendengarkan akan firman-Mu. Dikuatkan melalui firman-Mu. Yang mau Tuhan Yesus taat akan dalam rencana-Mu ya Bapa. Ajar mereka Tuhan, beri kekuatan, kesabaran selalu ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, juga buat pelayan-pelayan yang ada di Antioquia Bapa. Engkau lihat mereka yang mempersiapkan Tuhan pelayanan ini. Bukan saja dalam doa malam ini, bahkan di hari-hari Minggu Tuhan, ibadah raya Tuhan. Bahkan di remaja Tuhan Yesus, bahkan di pemuda, di kaum wanita Tuhan. Tuhan, mereka yang mempersiapkan semuanya ya Bapa. Tuhan, jadilah mereka tidak sia-sia di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan, beri kekuatan kesehatan buat mereka ya Bapa, agar mereka tetap terus tekun bisa melayani-Mu Bapa. Berikan Tuhan hati-hati hamba ya Tuhan, hati-hati yang taat selalu ya Bapa, sehingga mereka mau Tuhan ada dalam naungan-Mu ya Bapa, taat dan tunduk padamu, sehingga pelayanan-pelayanan yang ada di tempat ini boleh terlaksana oleh karena Tuhan, bukan karena mereka kewajiban mereka, tapi karena cinta mereka kepadamu Tuhan. Karena sayang mereka Tuhan kepadamu, mereka mau melakukan itu. Kami percaya Tuhan, Kau tidak akan Kau tidak akan lewatkan berkat-berkat untuk mereka. Beri kekuatan kesehatan selalu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami, juga Ibu Gembala kami. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Kami percaya Tuhan, mereka pun juga punya pergumulan ya Bapa. Tuhan campur tangan Tuhan, Engkau tetap urapi, Engkau tetap beri kekuatan. Tuhan campur tangan juga dalam studi mereka Tuhan, dalam pelayanan mereka Tuhan. Tuhan campur tangan Tuhan, berikan hikmat akal budi daripadamu. Marifat daripadamu dalam memimpin jemaat di tempat ini Tuhan Yesus. Agar jemaat ini terus tumbuh Tuhan Yesus. Jemaat ini tetap hidup Tuhan dalam naungan-Mu ya Bapa. Beban berat yang dihadapi Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan. Engkau tidak akan pernah lewatkan Tuhan. Semua Tuhan dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Kau mau cukupkan semua. Pelayanan-pelayanan yang dilakukan di tempat ini Tuhan. Bahkan di luar sana Tuhan, mungkin pelayanan-pelayanan yang diberikan, dipercayakan. Tuhan berkati ya Bapa. Campur tangan buat segalanya Tuhan. Kami percaya Engkau akan selalu menyertai, beri kekuatan, kesehatan selalu buat Tuhan Yesus anak-anaknya ya Bapa. Dan malam ini Tuhan kami berdoa buat Tante Lenda Tuhan. Tuhan tolong, kami percaya Tuhan, begitu berat beban yang dihadapi, tapi pada malam ini Tuhan kami berdoa, hanya Kau yang mampu Tuhan. Rencana-Mu indah Tuhan. Kau percaya Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau terlalu peduli buat dia Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu buka jalan. Apapun rintangan yang menghadapi Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami patahkan, kami hancurkan semua ya Bapa. Dan kami Tuhan, tergerak Tuhan untuk berdoa Tuhan. Buat Om Freddy ya Bapa. Sejauh apapun dia melangkah meninggalkan Engkau. Dimanapun dia bersembunyi, kegelapannya melingkupi dia, Tuhan kami berdoa Bapa. Di dalam nama Yesus, Kau mau patahkan Tuhan. Dia hamba-Mu Bapa. Kembalikan dia menjadi pelayan-Mu Tuhan. Jadikan dia Tuhan teladan buat kami semua Bapa. Biar kiranya Tuhan mau kembalikan dia Tuhan. Supaya dia dapat kembali melayani-Mu dengan baik. Tiada barang yang mustahil Tuhan. Mungkin secara manusia kami berpikir jauh. Tapi Engkau bisa pakai dengan rencana-Mu. Engkau pakai dengan cara-Mu Tuhan, dan mujizat itu bisa terjadi. Karena kami percaya Engkau Allah yang peduli, yang sanggup melakukan segala perkara yang di luar kemampuan kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik buat kami. Kami percaya semua kami yang ada di sini dilingkupi oleh kuat kuasa Roh Kudus. Izinkan kami Tuhan menaikkan doa kami, sucikan, kuduskan apa yang kami naikkan Tuhan, agar semua ini Tuhan Yesus berkenan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami juga punya kelemahan, ampuni dosa-dosa kami Tuhan, agar jangan sampai doa yang kami naikkan ini menjadi penghalang buat kami. Engkau baik Bapa, Engkau mengasihi kami Tuhan,
Terima kasih, terpuji namamu. Kami naikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah doa kita hari ini dan kita akan terima berkat dari tempat Maha Tinggi. Kembalilah dan beraktivitaslah kembali dimanapun Bapak Ibu Saudara lakukan, dan terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Anak yang Tunggal, penyertaan, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, ibadah kami secara online kami dapat akhiri, semua adalah berkat daripada Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi namamu. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dan pengumuman kita sepanjang minggu ini, besok hari Jumat ibadah wanita secara online di YouTube channel jam 11 siang. Hari Sabtu ibadah pelayanan anak-anak di YouTube channel dimulai jam 16.30, jam setengah 5 sore. Dan hari Minggu diinformasikan bahwa sesuai informasi yang sudah disampaikan, kita akan ikuti ibadah secara online. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.